Шумный ветер. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali ya. Nanti Bapak menyebutkan beberapa untuk contoh lah ya. Juga untuk yang ada di buku-buku kalian aja. Nah, nanti Bapak udah buatkan PPT atau mengambil PPT ini dari PSB SMA. Nah, yuk lanjut langsung. Ada negara-negara, contoh-contoh ya, negara kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada Kerajaan Bali, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Majapahit, Singasari, Kediri, Sriwijaya, Mataram Kuno, Tarumanegara, serta Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ya, kita awali, oke? Kerajaan Kutai ini kita bisa lihat letaknya di Pulau Kalimantan dan merupakan kerajaan pertama yang diketahui di Indonesia. Nah, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh dari India. Hal ini berdasarkan prasasti Yupa yang ditemukan di daerah Kutai sejak 400 Masehi di Kalimantan Timur. Nah, kita lihat ya, itu Kerajaan Kutai, itu bentuk prasastinya seperti itu. Nah, silsilah keluarga Kerajaan Kutai, ada Kudungga sebagai raja pertama, merupakan pendiri dari Kerajaan Kutai Kartanegara itu sendiri. Nah, selanjutnya Kudungga punya anak namanya Aswawarman, lalu Aswawarman punya anak namanya Mulawarman. Nah, sumbernya yaitu Yupa, itu bisa dilihat itu Yupa seperti itu. Nah, sumber informasi yang diperoleh dari Yupa atau kata bahasa kita yaitu Tugu dalam upacara pengorbanan berasal dari abad keempat. Ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Dari salah satu Yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah Kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Nah, Mulawarman ini dikenal dengan kedermawannya kepada para Brahmana, di mana sampai-sampai dia menyedekahkan 1000 ekor lembu atau sapi ke para Brahmana, saking dia ahli ibadah lah ibaratnya kata kita saat ini itu. Nah, kondisi sosial budaya yang ada di Kerajaan Kutai kita bisa lihat dekat sungai, yaitu Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan, dan sekarang ya kalau kita ketahui ya Kutai Kartanegara lah nama daerahnya yang sekarang. Nah, itu awal mula Kerajaan Kutai itu di situ. Nah, orang yang di Kutai ini diperkirakan masyarakatnya yaitu bercocok tanam juga beternak. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari upacara keagamaan di tempat suci Waprakiswara, yaitu Waprakiswara yaitu yang dilakukan tadi itu, yang 1000 ekor lembu itu yang dilakukan oleh Mulawarman. Nah, itu Waprakiswara, dan pembuatan tugu peringatan seperti Yupa. Nah, agamanya yaitu agama yang berkembang di Kutai adalah agama Hindu Siwa ya, bukan Ciwa, ini salah itu yang bikin. Siwa. Ini dapat dilihat dari adanya tempat suci yang disebut Waprakiswara. Demikian pendapat Purbacoroko. Agama Hindu yang datang di Kutai berasal dari India Selatan. Buktinya yaitu ada huruf Pallawa. Nah, pasti itu yang hurufnya Pallawa itu rata-rata itu dari India. Terus ada penggunaan nama berakhiran Warman yang ada di India Selatan. Makanya agama yang ada di sini dikatakan dari India Selatan. Terus ada pun keruntuhannya. Kerajaan besar seperti Kutai pun bisa runtuh, yaitu dengan kerajaan Kutai saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anum Panjimandapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara ya. Beda cuma letaknya yang sama, cuma
tetap aja beda karena dari agamanya yang dianut dan lain-lain itu beda. Cuma letaknya itu hampir berdekatan dan sekarang itu makanya namanya Kutai Kartanegara karena kerajaan Kutai yang pertama itu dikalahkan oleh kerajaan Kutai Kartanegara sehingga nama yang sekarang jadi Kutai Kartanegara. Nah, kalau Kutai Kartanegara ini dari kerajaan Islam. Nanti kita bahas di pembahasan bab selanjutnya atau pertemuan yang akan datang ataupun nanti di kelas 12 yang membahas tentang kerajaan Islam di Nusantara. Nanti Bapak jelaskan sedikit tentang Kutai Kartanegara walaupun nanti gak ada di buku ya. Nah, lalu ada kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini wilayahnya itu di Jawa Barat, di Sungai Citarum. Dekat Sungai Citarum itu ada kerajaan Tarumanegara. Nah, ditemukan pada abad keempat hingga diperkirakan ya ada pada abad keempat dan abad ke-7 Masehi. Taruman merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu kerajaan Taruma kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Nanti kita bisa lihat buktinya seperti ada penggambaran rajanya yang dikatakan mirip dengan Dewa Wisnu. Nah, ini ada sumber sejarah Tarumanegara, ada beberapa prasasti, ada 6 prasasti. Ya, dari prasasti Citarum, Muara Kebo, Muara Ciantem, Kebon Kopi, Jambu, Cidang Hyang, dan prasasti Tugu. Nah, prasasti kerajaan Tarumanegara ini bisa kita lihat nih. Ini prasasti Tugu seperti ini, Cidang Hyang, Cianten, dan prasasti Jambu. Lalu prasasti Cianterung, prasasti Kebon Kopi, dan prasasti Pasir Awi. Nah, ini prasasti yang ini biasanya menggambarkan telapak kaki dari kerajaannya yang paling terkenal pada saat itu, yaitu rajanya Purnawarman. Nah, selain itu ada yang menggambarkan nanti telapak kaki gajah. Nanti bisa kalian ulik lagi ya untuk tugas selanjutnya, kalian ulik itu mengenai hal itu. Hari ini cuma menceritakan awal-awalnya tentang kerajaan-kerajaan. Nanti bisa untuk tugas selanjutnya Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hal itu. Nah, agama yang ada di kerajaan Tarumanegara ini berdasarkan berita fakir yang pernah singgah di Yepoti abad ke-5, diketahui bahwa terdapat banyak penganut agama Hindu. Sedangkan orang Buddha ada tapi sedikit. Agama Hindu yang berkembang di Taruma adalah Hindu Brahmana. Pendapat ini didasarkan adanya pemberian 1000 ekor lembu dari Purnawarman kepada Brahmana. Ya, tidak jauh beda dengan penyembahan yang dilakukan oleh Mulawarman di kerajaan Kutai. Purnawarman pun pernah melakukan persembahan itu 1000 ekor lembu. Kondisi sosial karena dia masyarakat Tarumanegara dekat dengan Sungai Citarum, maka rata-rata bercocok tanam. Dan salah satu prasasti menyebutkan di mana rajanya yaitu Purnawarman menyuruh para masyarakatnya untuk membuat penggalian sungai Gormati serta melakukan irigasi. Makanya bercocok tanam di sana itu merupakan salah satu kehidupan sosial dan budayanya. Keruntuhan tidak diketahui secara persis sebab keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Namun bila kita mau menilik isi prasasti Kota Kapur Sriwijaya menyebutkan bahwa Sriwijaya terpaksa berperang dengan bumi Jawa, yaitu yang itu Tarumanegara, karena tidak taat pada Sriwijaya. Karena saat itu Sriwijaya dikenal dengan maritim yang kuat, maka Tarumanegara bisa dikalahkan dengan mudah. Dan Tarumanegara merupakan ya masih di bawah lah kekuatan tempurnya dari Sriwijaya itu sendiri. Lalu kita selanjutnya itu Sriwijaya. Nah, Sriwijaya Empire atau kerajaan Sriwijaya. Nah, ini dia letaknya itu di Pulau Sumatera. Ya, kalau kita bilang ya Palembang lah sekarang ya, karena terkenal dengan Sriwijayanya. Kalau anak Jawa pasti Sriwijaya FC lah, ya itu seperti itu. Nah, sumber sejarah, sumber berita Cina. Sumber tertulis 5 prasasti, yaitu prasasti Gedokan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Kota Kapur serta prasasti Karangbirahi. Nah, ini nih gambarnya prasastinya. Kota Talang Tuo, Kota Kapur,
Karangbirahi, lalu selanjutnya ada Telaga Batu dan Ketukan Bukit. Kondisi sosial budaya. Masyarakat Sriwijaya hidup berdagang dengan kondisi yang baik dan menguntungkan. Ini menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional dan pusat perdagangan di Asia Tenggara karena letaknya yang sangat strategis dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri, yaitu di Selat Malaka, dekat dengan Jawa juga, dan merupakan jalur perdagangan utama yang ada yang melewati Indonesia itu sendiri. Nah, Sriwijaya itu letaknya itu sangat strategis, makanya dia bisa hidup dari perdagangan. Nah, adapun memperoleh pemasukan dari bea cukai, bea cukai keluar masuk kapal, hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya dan upeti daerah yang ditaklukkan. Nah, untuk keruntuhan Sriwijaya itu sendiri, ada pada saya semakin jauh dengan pantai. Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya jauh dari pantai, lalu adanya ekspedisi Pamarilayu dari Singasari. Nah, untuk selanjutnya ada serangan dari Kublai Khan. Kublai Khan ini dari Cina. Lalu ada persaingan dengan Islam. Terus harga barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal akibat serangan Majapahit juga loh. Walaupun Indonesia itu kerajaannya banyak, namun mereka juga karena kerajaan itu banyak, mereka juga ingin merebutkan kekuatan. Nah, makanya salah satunya Majapahit menyerang Sriwijaya. Makanya Sriwijaya walaupun maritimnya kuat tetap bisa kalahkan oleh Majapahit. Walaupun maritimnya paling kuat saat itu loh, tapi bisa dikalahkan oleh Majapahit karena strategi dan lain-lain ya. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini berada di Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Bagian selatan dan yang menguasai Kerajaan Mataram kuno saat itu adalah dinasti Sailendra. Banyak dinasti yang ada di kerajaan yang ada di Jawa, yaitu dinasti Sailendra. Yang salah satunya itu membuat Candi Borobudur. Peninggalannya itu ya. Nah, dinasti Sailendra ini akhir abad 8 Masehi di Jawa Tengah bagian selatan muncul dinasti baru, yaitu dinasti Sailendra. Dinasti ini akhirnya biasanya mendesak dinasti Sanjaya. Nah, ini dinasti Sanjaya itu dinasti sebelum Sailendra, walaupun ya seperti ada urutannya itu, tapi mereka ya tidak kerjasama. Sanjaya itu diperintahkan oleh Panangkaran, Arya Panangkaran ya. Ini rata-rata dinasti Sailendra bisa kita lihat sendiri. Banu, Wisnu, Indra, dan Samratungga. Yang paling terkenal itu Samratungga itu. Ya, untuk materi selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk itu kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君と会えて一緒にいられて本当によかった。ありがとう。